Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Untuk mensucikan jiwa kita. Dilakukan setiap tahun. Dan bagi siapapun, laki, perempuan, anak kecil, atau dewasa. Nah, tentunya di sini ada beberapa catatan yang harus kita fahamkan. Kapan zakat fitrah itu sudah wajib? Untuk menjadi wajib harus memenuhi syarat yang pertama. Orang yang mengeluarkan zakat tersebut atau yang dikeluarkan zakat untuk dia, mengeluarkan zakat kan diri sendiri, atau yang dikeluarkan anaknya misalnya. Anak kita wajib mengeluarkan zakat untuk dia. Kita sebagai orang tua mengeluarkan zakat untuk, atau kita mengeluarkan zakat untuk diri kita, istri. Nah syaratnya adalah yang kita zakati itu adalah menemui Ramadan dan menemui hari raya. Menemui Ramadan dan menemui hari raya. Syaratnya seperti itu. Makanya jika ada bayi lahir setelah adzan maghrib akhir Ramadan, setelah adzan Allahu Akbar pada buka lahir bayi malam hari raya, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia tidak bertemu Ramadan. Tapi kalau lahirnya pinter ya, lahirnya pengen dizakati. Lahir langsung adzan. Baru lahir ceprot, langsung adzan maghrib hari raya. Maka dia wajib dikeluarkan zakat karena dia sempat bertemu Ramadan. Kemudian setelah itu kan adzan maghrib, bertemu Syawal. Begitu ada orang meninggal juga begitu kisahnya. Meninggalnya sebelum maghrib. Sebelum maghrib meninggal. Karena dia sebelum maghrib meninggal, sebelum maghrib hari raya. Ya berarti dia hanya bertemu Ramadan saja. Belum bertemu Syawal. Itu. Kemudian, Anda sebagai seorang tua wajib mengeluarkan zakat siapapun di bawah naungan Anda. Yang dalam nafkah Anda. Yang dalam nafkah Anda, istri, anak-anak yang banyak. Nafkah. Bukan dalam urusan. Misalnya seorang kiai punya santri 1000. Bukan kiai yang mengeluarkan zakat. Beda. Santri bukan orang yang hidup di bawah naungannya yang dinafkainya. Kecuali ada seorang alim mengambil orang untuk hidup bersamanya, dirawat, dididik. Itu lain cerita. Tapi kalau urusan santri kan makannya juga diurusi sama orang tuanya. Baik. Maka santri tidak dikeluarkan oleh kiainya. Maka dikeluarkan oleh orang tua masing-masing. Para santri dikeluarkan oleh orang tua masing-masing. Baik, kemudian yang lain yang harus dipenuhi syarat-syaratnya juga adalah Muslim dong. Kalau tidak Muslim ya tidak kita keluarkan zakat. Muslim. Seorang Muslim yang tiba-tiba murtad, naudzubillah, tidak wajib keluarkan zakatnya. Kemudian kalau kita ingin mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan zakat harus betul-betul orang yang dari kelebihan harta, kelebihan kebutuhan di hari raya itu. Jadi kalau di hari raya nggak punya apa-apa, ya nggak wajib keluar zakat, mengeluarkan zakat. Tapi di hari raya itu ada kelebihan dari yang dimakan, yang diminumnya untuk kebutuhan berhari raya. Setelah lebih, baru nanti wajib mengeluarkan zakat. Misalnya di hari raya, dalam sehari itu kita butuh uang 50.000. Lah kok pas di hari raya punya uang hanya 50.000 untuk makan hari itu, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena dia hanya punya untuk makanannya saja, untuk kebutuhannya. Nah baru nanti kalau punya lebih, tentunya lebih dari tempat tinggalnya, kemudian lebih dari pakaiannya juga. Jadi nggak punya pakaian ya beli pakaian, jangan mikir zakat. Nggak punya tempat tinggal, mikir tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus memiliki, tapi nyewa juga cukup.
Nah, jadi mungkin ada orang nggak wajib zakat fitrah, orang fakir nggak punya duit hari itu. Nggak punya uang di hari itu. Biarpun besok kaya, nggak ada urusan. Hari raya dia nggak punya apa-apa, nggak wajib zakat. Dan selesai kisahnya. Biarpun besok ternyata ada orang ngasih hadiah intan permata, besoknya kaya. Nggak usah, nggak mengeluarkan zakat. Sudah berlalu harinya. Sudah berlalu harinya, sudah kelewat waktunya. Nggak wajib zakat. Kemudian juga, ya ini dari bajunya juga, kelebihan dari bajunya, tempat tinggalnya. Bahkan kalau memang dia adalah seorang wanita yang perlu dilayani, pembantunya juga masuk. Kalau memang misalnya dia biasa dilayani karena mungkin dia perlu. Apakah karena ada kekurangan dalam dirinya, tubuhnya, dan sebagainya. Jadi pembantu menjadi penting. Jadi jangan sampai mengeluarkan zakat tapi pembantunya hilang. Nggak bisa bayar pembantunya. Seperti itu. Baik, kemudian yang dikeluarkan itu adalah satu sok. Satu sok dari makanan pokok yang dimakan oleh orang, umumnya orang di situ. Biarpun ada orang aneh nanti makan ini, orang aneh nggak dihitung di situ, ya. Jadi makanan pokok umumnya orang di kampung itu dan makanan dia sebetulnya. Cuman dia orangnya aneh. Ya, makannya apa sih? Nggak tahu apa yang aneh. Makan apa? Ada siang malam makannya adalah rumput. Nah, nggak tahu, makan rumput. Langsung zakatnya rumput. Ini makanan pokok saya, bukan. Siapa yang makan rumput? Dia saja. Nah, makanan pokok di negeri kita ini adalah beras. Nah, dan betul orang Indonesia itu dengan beras sudah sangat akrab banget ya. Kalau di waktu belajar dulu, di satu tempat yang nasi jarang itu, kita ini suruh makan roti pagi-pagi. Orang Arab kenyang. Orang Indonesia sepertinya kalau makan roti biarpun satu bakul, kalau belum makan nasi kayak dianggap lapar. Mungkin perasaannya lapar. Sampai kita terbiasa, setelah beberapa tahun baru biasa. Jadi nasi itu betul-betul pokok banget. Jadi yang kita keluarkan adalah nasi beras. Berasnya. Tentunya beras yang biasa dimakan atau lebih bagus lagi. Tidak boleh di bawahnya. Beras yang biasa dia makan. Misalnya beras apa, padi. Dari beras dari padi. Apa ada 36 atau apa macam-macam judulnya itu kan. Yaitu. Beras. Nah, dari yang biasa dimakan. Makanan pokoknya. Kemudian beratnya adalah satu sok. Satu sok itu adalah 4 mud. 1 mud itu 6, jadi para ulama di dalam menjelaskan tentang mud ini berbeda. Ada yang mengatakan 6 on, ada sampai mengatakan 7 on. Jadi berbeda, ada 6, 6, maka biasanya kita ambil tengah 6,7. Jadi kalau 7 itu kali 4, itu jadinya 28, kan begitu. 7 kali 4, 28. Kalau 4 kali 6, 6 kali 4, 24. Maka zakat fitrah itu enaknya, gampangnya, antara 24 sampai 28. Ya jangan kurang dari 24. Makanya orang bisa ngomong 2,5 kilo. 2,5 itu 20 apa? Kalau 2,5 berarti 20? Nah, enggak tahu hitungan. Anda tahu ngitung duit saja. 2,5 ya 25. 2,5 ya 25. Nah, kan? Yaitu 2,5 gitu loh. Jadi biasanya gampangnya 2,5. Kalau Anda pengen hati-hati, Anda paskan sampai 2,8. Tapi kalau orang punyanya 24, 25 ya sah-sah saja. 25, kurang lebih seperti itu. Dikembalikan kepada 4 mud tadi. Nah, ini yang harus difahami. Beras, makanan pokok. Dan zakat fitrah, biarpun wajibnya adalah kalau wajib menjadi wajib atas kita itu kalau kita menemui hari raya, menemui Ramadan dan menemui hari raya. Selagi belum menemui hari raya, belum wajib. Tapi kita boleh mendahulukannya, mengeluarkannya sebelum waktunya. Sebelum waktu wujub, sebelum wajib. Yaitu jika kita sudah menemukan salah satu syarat wajibnya.
Syarat wajibnya adalah Ramadan kita temui dan Syawal kita temui. Kalau sudah ketemu Ramadan, kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Biarpun kita belum tentu hidup sampai Syawal. Semoga panjang umur. Kan gitu. Jadi sekarang sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ya biasanya kan dikeluarkan sudah dikumpul-kumpulin begitu kan. Zakat fitrah. Ini adalah boleh. Ini waktu jawas. Waktu yang boleh. Waktu boleh mengeluarkan adalah sebelum, waktu boleh adalah sebelum memasuki Syawal. Yang penting sudah ketemu Ramadan. Makanya kalau ada kumpulkan zakat fitrah di hari begini sah, nggak ada masalah. Kemudian ya ini waktu bayarnya boleh sebelum masuki Syawal. Kemudian waktu yang terbaik adalah setelah ketemu hari Syawal, berarti mulai terbenam matahari akhir Ramadan itu sampai kita melakukan sholat Id. Ini adalah sunnah sebelum sholat Id. Sunnah tidak harus. Kenapa sebelum sholat Id? Tujuannya adalah biar tepat sasaran. Sebab tujuannya adalah memberikan jaminan kepada orang fakir di hari itu agar tidak mikir cari makan. Sehingga bisa berhari raya bersama-sama kita. Nah kalau enggak kita berikan di hari raya, sebelum hari raya, nanti bingung. Maka sebelum sholat hari raya, itu sunnahnya. Sunnah sebelum sholat hari raya. Baik. Nah kemudian setelah hari raya, setelah sholat, gimana hukumnya mengeluarkan? Ya tetap sah, cuman makruh, kurang baik. Makruh, tidak dosa, kurang baik. Karena menunda miliknya orang fakir. Menunda miliknya orang fakir ya. Kemudian ada lagi, waduh sampai maghrib, hari raya pertama belum kebayar. Maka Anda menunda-nunda itu hukumnya haram. Tetap wajib membayarnya, tapi dosa telah mengundur. Bukan berarti haram enggak usah bayar, oh enggak, bukan begitu. Haramnya karena Anda mengundur, keluar dari waktunya. Seperti ada orang sholat duhur, belum sholat kelewat. Berarti sudah masuk waktu asar. Kalau ada orang menunda-nunda sholat duhur, enggak sholat masuk asar, maka haram dia. Bukan haram melakukan sholat, haram nunda sholat. Tetap harus sholat, jangan salah paham. Waduh haram, mending enggak usah sholat. Ya bukan gitu. Harus sholat, tapi mengundurnya adalah dosa. Sama zakat fitrah kalau kita undur sampai terbenam matahari di hari raya, maka hukumnya haram. Sebab sudah berlalu hari rayanya, orang fakir sudah besok mikir kerja, tidak bersenang-senang lagi hari itu sudah. Maka tolong panitia zakat fitrah sedikit berilmu, jangan zakat fitrah disimpan di kantor desa sampai hari raya Idul Adha. Mungkin maksudnya hari raya Idul Adha kali. Hari raya Idul Fitri, wahai hamba Allah. Sebab ada berita, oh ya saya melihat zakat fitrah masih disimpan di kantor apa gitu, di sebuah kabupaten mana begitu, di kantor Pak Bupati. Pak Bupati nyimpen zakat fitrah, ada apa ini? Oh, lama-lama bagi-baginya. Sudah mewajibkan kita ngirim ke kantor kabupaten, tak-taunya di kabupaten tidak dikeluarkan. Wah, ini nggak boleh. Karena zalim kepada orang fakir di kantor desa atau di musola. Maka tim musola itu harus gencar dalam membaginya. Boleh dikumpulkan sebelum masuk hari raya, tapi sudah disiapkan malam itu sudah gencar sampai menjelang pagi, sampai pagi. Seharusnya seperti itu. Baik, ini adalah masalah zakat fitrah. Kemudian hal lain lagi yang perlu diperhatikan, kalau diganti dengan uang, bagaimana diganti dengan uang? Ulama dari 3 madhab. Madhab kita Imam Syafi'i, ada madhab Maliki, dan juga dari madhab Hambali mengatakan enggak sah kecuali dengan
makanan pokok. Tapi di sana ada peluang, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, maka boleh mengeluarkan zakat dengan nilai uangnya. Gak apa-apa kita ikut ini, dan sepertinya zaman ini hidup kita sudah mulai maju. Jadi orang fakir di sini kayaknya bukan fakir beras. Mungkin kalaupun fakir, fakir lauk dan sebagainya. Kalau di rumah sudah ada beras, agar besok berhari raya kita kasih beras lagi. Jadi makan beras, lauknya nasi. Itu kan ya nggak enak jadi. Maka ini pendapat juga perlu untuk ditengok, nggak usah keras-keras para asatid. Biarpun menemukan di kitab-kitab matan, misalnya kitab-kitab kecil seperti kitab Muqaddimah Hadramiyah, atau mungkin kitab Takrib Fathul Qorib, kemudian kitab Safinah, itu juga ada bahwasanya harus dengan makanan pokok kalau dibayar dengan nilai tidak sah. Ya tentunya itu memang betul dalam irama madhab Imam Syafi'i. Cuman hari ini kita perlu untuk kita perluas sedikit demi kemaslahatan. Mana yang terbaik untuk umat hari ini, maka boleh kita mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, yaitu dengan mengeluarkan uang senilai tentunya. Di sini kita menggabungkan dua madhab, cara menghitungnya boleh kayak madhab Hanafi, tapi tetap nisabnya ada, tetap kadarnya adalah kadar yang ada di dalam madhab Syafi'i, yaitu 2,5 kilo. Yaitu 2,5 kilo. Sebab dalam madhab Hanafi itu perbedaan antara makanan pokok dengan makanan pokok, ya, ada yang hanya separuh. Separuh, bukan separuh, hampir di bawah zakat fitrah kita ada yang lebih. Jadi memang perbedaan kadar di dalam madhab Hanafi, tapi gak usah memikirkan tentang itu. Yang jelas kita ikut madhab Syafi'i, cuman cara mengeluarkannya kita keluarkan uang. Jadi ukurannya beras. Jika beras 2,5 kilo, tahun yang lalu 25 ribu, tahun sekarang 30, ya ikut hari sekarang. Jadi kita mengeluarkan uang, kemudian kita bagi-bagi kepada fakir miskin. Dan katanya lebih mudah kalau kita bagi uang. Cuman seharusnya kita memang perhatikan betul di masyarakat. Kalau memang ternyata orang lebih butuh kepada beras, ya kita berikan beras. Kalau kita butuh uang, ya sudah kita berikan uang. Jangan sampai di saat mereka butuh uang, kita beri beras. Akhirnya berasnya dijual lagi, diberikan uang, harganya bakal turun nanti. Baik, tapi yang jelas ini adalah pendapat para a'immah. Jangan sampai para asatid itu terlalu keras, ya. Akan tetapi hendaknya para asatid itu memberi wawasan agar orang itu mudah. Kemudian setelah itu, di saat mengeluarkannya adalah meniatkan diri. Dia niat. Tentunya perbedaan niat ini adalah antara anak kecil dan orang yang sudah balik dewasa yang bisa niat sendiri. Yang dewasa niat sendiri harus niat masing-masing. Karena ibadah yang bisa dilakukan oleh seseorang tidak perlu niatnya diwakilkan ke orang lain. Jadi tinggal niat itu tidak harus memegang beras. Tapi anak kecil nggak bisa niat, yang niatkan adalah ayahnya. Niat itu hanya di hati, aku mengeluarkan zakat fitrah, begitu saja. Nggak usah pakai megang beras, ya, di hadapan seorang ustadznya, nggak harus seperti itu. Yang jelas selagi beras sudah dipilah, baru setelah itu orang yang mengeluarkan zakat boleh berniat. Lintaskan di hati, dipilah dulu berasnya. Dari beras-beras yang lainnya, diambil 2,5 kilo, dibungkusin, suruh niat anak-anaknya. Dan tidak harus dibawa kepada seorang ustadz. Ya, kadang-kadang ustadznya berlebihan juga, merepotkan. Semuanya harus depan ustadz dan dipegang. Ustadznya laki-laki. Kemudian ini perempuan sambil dipegang tangan sambil niat, dibantu megang berasnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni. Ya, ini akhirnya aurat tangannya kelihatan dong. Nah, ini adalah perlu diperhatikan. Tidak usah lah biar. Kalau perempuan lihat mana berasmu tuh. Niat sudah, niat. Pakai dibimbing, bolehlah bimbing bareng-bareng. Nah itu anak ukhrija, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, sah. Cukup melintaskan di hati, ini zakat fitrahku sudah sah. Jadi mohon jangan sampai ada keharaman yang terjadi setelah itu. Di saat mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian utamakan kaum fakir dan miskin tadi. Asnafnya adalah sama dengan asnaful zakat al-mal. Yang nerima sama. Dari zakat mal. Sama zakat mal. Dudukan fakir, miskin dan seterusnya. Ada orang yang punya utang, kemudian orang yang terputus di tengah jalan, nggak punya bekal. Kemudian juga
orang yang berada di medan laga fisabilillah dan lain sebagainya. Baik, itu adalah tentang zakat fitrah. Mohon diketahui, maka sekarang sudah mikir, sudah dikumpulin, keluarkan ya, baru nanti disiapkan, baru nanti di malam hari raya atau menjelang sholat hari raya Anda keluarkan. Tapi kalau Anda bagikan sekarang pun boleh, karena barangkali memang Anda, tetangga Anda yang kelaparan hari ini, sementara Anda nggak punya uang kecuali zakat fitrah. Ya sudah, Anda keluarkan zakat fitrah Anda. Selesai. Baik. Berarti itu sudah menjadi miliknya dia. Nah, ya seperti itu. Miliknya orang fakir tersebut. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.